Coba pikirkan ini sejenak. Mengapa pemerintah merasa perlu mengirim seorang ahli kriptografi senior dari NSA hanya untuk mencari objek di langit? Jawaban sebenarnya yang mungkin akan mengejutkan Anda sama sekali tidak ada di atmosfer kita. Jawabannya justru ada di dalam router Wi-Fi Anda. Malam ini, mari kita kesampingkan dulu semua cerita fiksi ilmiah, cahaya-cahaya aneh, atau teori konspirasi alien. Kita akan membedah fakta yang jauh lebih nyata dan berpotensi menyentuh kehidupan digital Anda setiap harinya. Selamat datang di sesi penelusuran kita. Di sini saya ingin Anda memposisikan diri sebagai seorang auditor forensik digital. Kita akan menyingkirkan semua gangguan soal fenomena udara dan melakukan audit murni pada dokumen rahasia, formulir birokrasi, dan diagram teknis dari lembaga AARO. Kita tidak butuh emosi di sini, biarkan fakta-fakta keras ini yang membangun ketegangannya. Kenapa audit ini sangat krusial? Karena pada akhirnya yang sedang dipertaruhkan bukanlah data navigasi piringan terbang, melainkan jejak privasi kita sendiri. Untuk membongkar operasi ini, kita punya 5 poin utama hari ini. Pertama, ilusi transparansi data. Kedua, jejak sang arsitek NSA. Ketiga, anatomi penyedot debu digital. Keempat, jebakan regulasi dan privasi. Dan yang kelima, taktik pengalihan limited hangout. Ini adalah peta jalan investigasi kita untuk melihat seberapa dalam lubang kelinci ini sebenarnya. Kita mulai dengan bagian pertama. Ilusi transparansi data dan apa sebenarnya misi AARO di lapangan. Coba perhatikan baik-baik pernyataan Direktur AARO Dr. Juan Kozlowski di sidang Senat bulan November 2024 ini. Dia secara terbuka mengakui satu hal fundamental tentang cara kerja intelijen modern. Katanya, objek di langit itu sendiri seringkali bukanlah masalah keamanan yang sensitif. Yang dirahasiakan adalah metode yang mereka gunakan untuk menangkap fenomena tersebut. Nah, disinilah letak asimetri informasinya. Saat masyarakat sibuk mencari jawaban soal fenomena di langit, instansi ini justru sibuk menyembunyikan arsitektur pengawasan mereka. Publik selama ini menuntut jawaban, dan tentu saja dijanjikan sains serta transparansi. Tapi kalau kita bedah kerangka kerja aslinya, operasi mereka ternyata bertumpu pada apa yang mereka sebut kesadaran domain tingkat lanjut. Artinya apa? Mereka tidak sekedar meneropong bintang mencari anomali, mereka sedang menjaring data supermasif lintas domain. Ini sebenarnya operasi penyapuan intelijen tak terlihat, yang tujuan utamanya adalah membangun jaring sensor komprehensif. Dan jaring ini tidak pernah tidur. Fakta tadi membawa kita ke bagian kedua, jejak arsitek NSA. Siapa sebenarnya yang mengendalikan AARO? Untuk paham niat asli lembaga ini, kita harus melihat siapa yang duduk di kursi kemudi. Dan di sini kita menemukan sebuah paradoks faktual yang sangat mencolok. Misi resmi AARO diklaim fokus pada sains dan resolusi fenomena udara. Tapi, direkturnya adalah Dr. Kozlowski yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Badan Keamanan Nasional atau NSA. Beliau ini bukan ahli aerodinamika, beliau juga bukan astronom. Beliau adalah ahli matematika kripto, pemecah sandi, dan pakar intelijen sinyal. Logikanya begini. Untuk apa pemerintah menempatkan seorang pemecah kode untuk mengurus laporan pilot komersial? Kesimpulan logisnya jelas, data yang mereka tangani jauh lebih berkaitan dengan intersepsi sinyal dan analisis big data warga negara. Sekarang mari kita masuk ke bagian ketiga, anatomi penyedot debu digital, atau yang di dalam dokumen disebut sebagai sistem Gremlin. Saat kita membedah arsitektur sensor Gremlin dari laporan UAP 2024, saya minta Anda lupakan dulu konsep usang seperti kamera optik biasa atau radar standar. Fokus saja pada spesifikasi ini. Monitor spektrum frekuensi radio, intersepsi tautan seluler, dan tautan fiber. Ini yang saya sebut sebagai penyedot debu digital. Pertanyaannya, untuk apa sistem pemburu objek terbang perlu menyadap tautan seluler di darat? Sederhana, mereka menyedot sinyal seluler dan Wi-Fi warga sipil. Dalih teknisnya hanya untuk menyaring kebisingan latar belakang demi mencari sebuah anomali. Dokumen tersebut secara eksplisit memakai istilah teknis pattern of life collection atau pengumpulan pola kehidupan. Harus saya tegaskan, ini bukan observasi pasif, ini penyapuan masif. Sistem ini memetakan kapan perangkat di saku Anda aktif, titik Wi-Fi mana yang Anda lewati saat berangkat kerja pagi, dan bagaimana rutinitas digital harian Anda terbentuk, semua demi membuat sebuah garis dasar operasional. Secara harfiah, ini adalah interogasi elektromagnetik tanpa suara terhadap area sipil. Lalu, berapa lama persisnya sistem ini dikerahkan untuk memetakan rutinitas harian Anda? 90 hari, 3 bulan penuh.
pemetaan tanpa henti terhadap kebiasaan elektronik penduduk di area tertentu. Coba biarkan durasi dan implikasinya meresap sebentar. Ini berarti setiap pesan singkat, koneksi Bluetooth, dan ping seluler Anda terus diakumulasikan. Ini murni lautan data raksasa, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan objek terbang apapun. Lanjut ke bagian keempat, jebakan regulasi privasi, atau bagaimana sebuah formulir birokrasi bergeser menjadi mesin pengumpul data. Dengan perangkat keras yang sudah beroperasi menyedot sinyal di lapangan, mari kita audit sisi hukumnya. Kalau Anda melihat portal pelaporan UAP dari luar, itu tampak wajar, seperti kotak saran pemerintah pada umumnya. Tapi realitas hukumnya sangat mengikat. Mau melaporkan sesuatu? Anda harus tanda tangan NDA atau perjanjian kerahasiaan yang ketat, menyerahkan data identitas pribadi yang detail, dan setuju data Anda dibagikan lintas lembaga. Formulir ini secara efektif bermutasi menjadi mesin Know Your Customer secara digital. Bukan untuk membuka rekening bank, melainkan untuk menyetorkan seluruh identitas digital dan lokasi Anda langsung ke basis data intelijen. Bukti hukum paling telanjang dari pergeseran fungsi ini bersembunyi di cetakan kecil pada klausul penggunaan rutin. Data Anda, siapa Anda, di mana Anda melapor, kontak Anda secara rutin diberikan wewenang untuk dibagikan ke penegak hukum federal, mitra asing, dan yang paling krusial, bisa ditarik ke dalam jaringan kontra intelijen global. Sekali lagi, jejak birokrasi ini mengonfirmasi dengan sangat presisi bahwa mesin pelaporan ini dibangun untuk intelijen manusia, bukan investigasi sains murni. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, taktik pengalihan limited hangout. Mari kita hubungkan semua kepingan puzzle ini. Personel enkripsi tingkat tinggi, penyedot debu digital seluler, dan jebakan data birokrasi. Semuanya mengarah pada strategi yang diorkestrasikan secara komprehensif yang dalam dunia intelijen klasik dikenal sebagai taktik limited hangout. Instansi sengaja merilis potongan kecil informasi seperti video objek buram di atas laut, murni untuk memuaskan rasa penasaran publik. Narasi fenomena udara yang misterius ini adalah objek mengilap yang sempurna untuk mengalihkan pandangan kita. Sebuah ilusi sulap mutlak. Mereka memastikan publik sibuk menatap awan dengan penuh tanya, sementara instansi pertahanan dengan tenang dan metodis membangun infrastruktur pengawasan paling invasif tepat di atas kepala kita. Kesimpulan dari audit forensik kita malam ini tidak dapat dibantah. AERO dan arsitektur pengumpulan data di balik sistem seperti Gremlin bukanlah sekedar proyek fiksi ilmiah pemerintah untuk memburu entitas tak dikenal. Dari penunjukan mantan pejabat NSA hingga penyadapan frekuensi radio warga